Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP pada Sabtu 22 Februari 2025 di kota Jayapura memaparkan sejumlah hasil temuan tim pemantau Pilkada 2024 yang mendapati beberapa pelanggaran di 3 provinsi di tanah Papua. Pemantauan Pilkada dilakukan di 9 kabupaten kota yang mencangkup 3 provinsi, yaitu Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Koordinator Pemantauan Provinsi Papua Muhammad Peter Alhamid menyebut, temuan pelanggaran yang menonjol di provinsi induk ini diantaranya surat pemberitahuan atau C6 yang tidak dibagikan kepada warga yang punya hak memilih. Kemudian temuan adanya keterlibatan ASN bahkan pejabat pemerintah hingga anggota keamanan dalam mengkampanyekan paslon tertentu. Hingga penyelenggara yang tidak menertibkan alat peraga kampanye di masa tenang. Ya, temuan-temuan yang kami dapati pada pemantauan kami di Provinsi Papua di 4 kabupaten kota, di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Di antaranya yang paling menonjol itu adalah banyaknya C undangan atau C pemberitahuan yang tidak dibagikan ke masyarakat, yang kemudian hal itu berpotensi untuk menjadi pelanggaran pemilu karena banyak dari C pemberitahuan itu bisa dijadikan pintu masuk bagi orang untuk melakukan mobilisasi massa dan melakukan pencoblosan di TPS tidak lagi dicocokkan dengan KTP-nya. Terus juga ada banyak keterlibatan aparat ASN dan juga TNI Polri yang tidak netral, padahal seharusnya mereka mungkin bisa lebih menjaga kenetralitasnya. Selain itu ada juga masih terdapat banyak alat peraga yang terdapat di tempat-tempat pada saat masa tenang, yang bahkan terdapat di tempat yang tidak jauh dari kantor penyelenggara. Sementara itu dari Papua Selatan, pemantauan dilakukan di 2 kabupaten yakni Bovendigul dan Asmat. Pemilihan 2 kabupaten ini didasarkan pada sejarah konflik kekerasan terkait pilkada di periode sebelumnya. Di Papua Selatan itu kami melakukan pemantauan di 2 kabupaten, 2 dari 4 kabupaten. Kami pantau di Asmat dan Bovendigul. Itu pertimbangannya karena 2 kabupaten inilah yang periode sebelumnya itu punya kasus konflik kekerasan terkait dengan pilkada. Nah, temuannya itu ya beberapa indikasi pelanggaran itu masih ditemukan. Misalnya alat peraga kampanye yang masih ada sampai H-1, sampai juga kemudian indikasi politik uang yang disaksikan, dilihat langsung oleh teman-teman pemantau. Tapi memang ada banyak yang tidak bisa terdokumentasi. Tapi juga yang paling menonjol sesungguhnya itu di Papua Selatan adalah indikasi praktek sistem Omen. Itu di Asmat khususnya. Omen mekanisme pengambilan keputusan secara adat yang kemudian berdampak pada pemilihan yang dalam beberapa prakteknya itu terindikasi ada perwakilan atau satu orang melakukan coblos ganda yang sebenarnya dalam proses ini dilihat sebagai indikasi pelanggaran, tetapi memang beberapa diantaranya itu sudah ditangani oleh Bawaslu, dilakukan pemungutan suara ulang, namun tidak di semua distrik sesungguhnya yang kami pantau yang terindikasi Omen. Jadi itulah yang kurang lebih yang paling menonjol di Papua. Pemantauan di Papua Selatan tidak berjalan mudah. Petugas pemantau juga mendapat tantangan bahkan dari petugas penyelenggara pilkada. Karena ada yang memang dilarang, pemantau kami dilarang untuk melakukan pendokumentasian, atau ada di titik lain itu misalnya C hasil itu tidak diisi secara langsung. Jadi itu diisi di papan tulis, di kertas lain, kemudian untuk disalin ke C hasil. Itu yang menjadi tantangan buat kami merekam untuk mengawal suara dan perubahannya di setiap tingkatan pleno sesungguhnya. Tapi ya itu menjadi bagian dari catatan bahwa itu masih menjadi kendala-kendala yang dialami. Untuk Papua Pegunungan, pemantauan dilakukan di Jayawijaya, Tolikara, Yalimo, dan warga pemilihan Duga yang mengungsi di Wamena. Provinsi ini menggunakan 2 sistem pemilihan, yakni sistem noken dan sistem one man one vote. Rata-rata pelanggaran yang ditemukan sama dengan yang terjadi di Papua maupun Papua Selatan. Salah satu yang menonjol di Papua Pegunungan adalah tidak adanya TPS khusus untuk para pengungsi Duga di Wamena. Kemudian distribusi logistik yang terlambat di TPS-TPS, kemudian politik uang. Nah, akhirnya distribusi logistik yang sebenarnya tadi sudah sampai di distrik dan persiapan untuk pemungutan suara itu justru mengalami kendala. Bahkan sampai di tanggal 27 ada sebagian TPS-TPS yang belum mendapatkan logistik pemilihan. Nah, setelah itu juga yang kedua soal distribusi logistik, ada juga isu soal money politik, tapi kemudian itu tidak dapat dibuktikan. Lalu juga isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat bahwa ada
PPD itu sudah dibayar, KPPS sudah dibayar oleh paslon-paslon tertentu, sehingga kemudian itu bisa memenangkan mereka. Tapi kemudian isu-isu ini hilang dengan sendirinya. Lalu juga misalkan kemudian H-1 dari distribusi ada TPS yang belum disiapkan, lalu juga PPD dan KPPS mereka juga tidak karena minimnya BIMTEK itu, kurangnya BIMTEK yang baik yang ini, maka kemudian pelaksanaan pemungutan suara di TPS itu menjadi terkendala. Dalam proses penghitungan suara, pemungutan suara itu kan semua menggunakan sistem noken, Nah, tetapi ada banyak pihak yang kemudian menyatakan bahwa sistem noken ini sebenarnya merusak hubungan baik itu antar keluarga dengan keluarga, kakak dan adik, bapak dan anak, sehingga kemudian mereka memberi masukan bahwa kalau bisa sistem noken ini ditiadakan atau dihapus dari sistem pemilu yang dilakukan.